Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Arianto dari kelas TIP. Di sini saya ingin mempresentasikan materi SPK metode SMART. Pengertian metode SMART. SMART simple multi atribut rating teknik Q adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan penilaian bobot dan nilai setiap kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Artinya, SMART membantu kita menilai beberapa alternatif berdasarkan banyak kriteria, lalu menghitung nilai total tertimbang untuk menentukan alternatif paling optimal. Metode ini disebut simple karena proses perhitungannya mudah dan logis dibandingkan metode lain seperti AHP, analitik, hierarki, proses. Prinsip dasar metode SMART. Metode SMART didasarkan pada konsep bahwa setiap alternatif memiliki nilai pada setiap kriteria dan setiap kriteria memiliki bobot kepentingan tertentu. Angka dasarnya: 1. Menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua, memberikan bobot tingkat kepentingan untuk tiap kriteria. Yang ketiga, memberikan nilai rating pada setiap alternatif terhadap tiap kriteria. Yang keempat, melakukan normalisasi nilai. Yang kelima, menghitung nilai akhir utility untuk menentukan alternatif terbaik. Langkah-langkah metode SMART. Menentukan alternatif dan kriteria. Alternatif, pilihan yang akan dipilih, contoh calon karyawan, jenis produk, lokasi usaha. Kriteria, faktor penilaian, contoh harga, kualitas, pengalaman, jarak, dan waktu. Menentukan bobot kriteria. Bobot menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria lain. Biasanya total bobot semua kriteria sama dengan 1 atau 100%. Memberikan nilai rating. Setiap alternatif dinilai berdasarkan tiap kriteria dengan skala tertentu, misal 1 sampai 5 atau 1 sampai 100. Normalisasi nilai digunakan untuk menyamakan skala antar kriteria agar hasilnya proporsional. Untuk kriteria benefit, semakin besar semakin baik. RIJ sama dengan XIJ, XM, AFR dalam kurung I sama dengan garis miring frag dalam kurung X I dalam kurung I max RI sama dengan XM, AXX, YI untuk kriteria cost semakin kecil semakin baik. RIJ sama dengan INXJR dalam kurung I sama dengan garis miring frag dalam kurung X dalam kurung min dalam kurung X dalam kurung I RJ XI min menghitung nilai utility preferensi. Setelah normalisasi, nilai dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. UI sama dengan buka kurung W J X RIJ UI sama dengan garis miring sum dalam kurung WJ atau timers dalam kurung I UI sama dengan dalam kurung W J X RIJ keterangan UIU min UI sama dengan nilai total alternatif 1. WJW sama dengan JWJ bobot kriteria KJ. RIJ dalam kurung I RIJ sama dengan nilai normalisasi alternatif pada kriteria J. Menentukan alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai utility tertinggi lebih besar adalah yang paling direkomendasikan. Contoh kasus penerapan SMART. Kasus perusahaan ingin memilih karyawan terbaik dari 3 kandidat A, B, dan C. Kriteria yang digunakan: 1. Pengalaman kerja dalam kurung C1, nilai tes kompetensi dalam kurung C2, yang ketiga wawancara dalam kurung C3. Bobot kriteria C1 sama dengan 0,4,
Yang kedua C2 sama dengan 0,35. Yang ketiga C3 sama dengan 0,25. Nilai kandidat pengalaman dan guru C1 tes, C2 wawancara C3. A4 80 85, B3 90 75, C5 70 80. Setelah normalisasi dan perhitungan diperoleh kandidat nilai akhir U. A 0,87, B 0,83, C 0,81. Jadi kandidat terpilih sebagai alternatif terbaik karena memiliki nilai tertinggi. Kelebihan dan kekurangan SMART. Kelebihan metode SMART: proses sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pengambilan keputusan, multi kriteria, dapat digunakan baik untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, memudahkan analisis dan perbandingan antar alternatif. Kelemahan metode SMART: bobot kriteria subjektif, tergantung pada pengambilan keputusan. Kedua, tidak cocok untuk sistem dengan banyak kriteria kompleks. Yang ketiga, asumsi linearitas, hubungan langsung antara nilai dan kepuasan, tidak selalu akurat. Kesimpulan, metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique Q, adalah salah satu metode pengambilan keputusan dalam SPK yang sederhana, efektif, dan logis. Dalam mempertimbangkan bobot dan nilai tiap kriteria, SMART membantu menentukan alternatif terbaik secara objektif dan terukur. Jadi, metode SMART sangat berguna untuk mendukung proses keputusan yang kompleks agar lebih sistematis dan rasional. Di sini bisa kita lihat tabel penilaian untuk menentukan lokasi usaha terbaik menggunakan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique Q. Ada 4 lokasi yang dinilai, yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing lokasi dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu calon pembeli, pesaing, harga sewa, dan keamanan. Setiap kriteria punya bobot yang berbeda sesuai tingkat kepentingannya. Kriteria dengan bobot tertinggi adalah calon pembeli, yaitu sebesar 0,270, karena semakin banyak calon pembeli maka peluang usaha akan semakin besar. Kemudian diikuti oleh pesaing dengan bobot 0,257, harga sewa sebesar 0,243, dan keamanan sebesar 0,230. Setelah semua nilai pada setiap kriteria dinormalisasi dan dikalikan dengan bobotnya, diperoleh hasil akhir atau nilai total untuk masing-masing lokasi. Semakin besar nilai totalnya, berarti lokasi tersebut semakin layak untuk dipilih. Dari hasil perhitungan pada tabel bisa dilihat bahwa lokasi A memiliki nilai tertinggi, yaitu 100, sehingga dinyatakan layak. Sementara itu lokasi C juga layak dengan nilai 83,99, sedangkan lokasi B dan D dinyatakan tidak layak karena nilainya lebih rendah. Jadi berdasarkan metode SMART, lokasi A adalah pilihan terbaik untuk dijadikan tempat usaha karena memiliki calon pembeli yang banyak, pesaing sedikit, harga sewa yang masih terjangkau, serta tingkat keamanan yang baik. Sekian presentasi dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.